Suara dalam pemungutan tersebut. Namun demikian, di sini dikatakan. Namun demikian, dalam hal tertentu, keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat dari perseroan. Jadi sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan dan sifat suatu perseroan. Undang-undang ini atau anggaran dasar dapat menetapkan suara terbanyak lebih besar daripada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak atau absolute majority, atau suara terbanyak khusus atau applied special majority. Suara terbanyak mutlak atau suara terbanyak khusus. Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari setengah dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti 2/3, 3/4, 3/5. Jadi, apabila kemudian dikaitkan dengan pasal 1339 bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang diperjanjikan, namun juga mengikat berdasarkan sifat, berdasarkan kepatutan, kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang, ya, berdasarkan kebiasaan ketentuan undang-undang, maka tentu ketika kita kemudian mencari ukuran-ukuran ketika terjadi multitafsir, kita bisa menggunakan ukuran-ukuran objektif yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Di sini saya mensitir ada satu bentuk penafsiran perundang-undangan yang ukuran objektif yang saya ambil dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di dalam penjelasan pasal 47 tersebut. 74 yang mulia dalam Undang-Undang Perseroan. Di situ dikatakan bahwa ada suara biasa, absolut, dan ada suara khusus. Di sini kemudian mengatakan bahwa itu sangat digantung kepada apa yang akan diputuskan secara prinsip. Kalau ketentuan di situ mengatakan kalau keputusannya hanya biasa, maka mungkin suara tertinggi. Tetapi kalau dia adalah sesuatu yang fundamental dalam suatu badan hukum tersebut, maka biasa di dalam merujuk kepada ketentuan tadi, maka dikatakan setengah, lebih dari setengah jumlah suara. Artinya kalau kemudian diterjemahkan lebih dari 50%, sehingga kemudian praktek menjelaskan bahwa 50% adalah lebih dari 50% adalah 50% plus 1. Jadi ini adalah ukuran-ukuran objektif yang bisa digunakan untuk menafsirkan suatu ketentuan dengan merujuk kepada ketentuan undangan yang lain. Dengan demikian, maka tentu ini merupakan suatu kewenangan majelis untuk menentukan dapat apakah tetap menggunakan atau tidak. Tetapi ini adalah ukuran-ukuran objektif yang saya kemudian bisa kemukakan. Maksudnya yang terakhir itu terkait dengan pendekatan secara keadilan gitu ya? Iya, tentu. Hakim ya? Ya. Itu secara subjektif. Ya, kepatutan. Secara objektif tadi dengan ukuran kebiasaan, ya. dan kemudian juga hukum, ya. undang-undang gitu ya. Betul. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan ada 3 peristiwa, ya. 2007, 2010, 2015 dan suara kebanyakan. Apakah itu bisa dikualifikasikan sebagai suara terbanyak absolut atau biasa atau terbanyak khusus dalam konteks pemilihan ketua umum? Kalau dalam konteks pemilihan ketua umum, menurut pendapat saya, tentu ini adalah hal yang paling prinsip, fundamental. Karena penentuan ketua ini jadi memberikan legitimasi kepada ketua tersebut untuk membawahi organ-organ di bawahnya. Sehingga dengan penjelasan tersebut, maka hal ini merupakan sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang fundamental, maka dia harus tunduk, kalau dengan penganalogian tadi, maka dia harus tunduk ke dalam rezim setengah suara, lebih dari setengah suara atau 50 plus 1 tadi dengan bahasa yang lain. Kenapa? Karena tentu ketika dia bicara fundamental,
ini akan berakibat terhadap organ-organ di bawahnya. Sehingga dari penjelasan itu saya ingin mengatakan bahwa suara tertinggi belum tentu suara terbanyak, tapi suara terbanyak pasti suara tertinggi dalam adil seperti itu. Tetapi konteks tadi harus dilihat dalam bentuk keputusan apa yang mau dilakukan. Kalau keputusannya biasa, mungkin suara tertinggi jadi kan bisa equal dengan suara terbanyak. Namun ketika memutuskan suatu kondisi-kondisi yang sifatnya fundamental, salah satunya adalah pemilihan ketua, bagi saya ada fundamental, karena ketua itu adalah organ pengurus misalnya, begitu. Maka tentu hal tersebut harusnya lebih khusus dibandingkan dengan suara terbanyak biasa, atau kalau dalam hal ini bisa dianggap sebagai suara terbanyak yang absolut. Kalau kemudian menganalogikan dengan pandangan di dalam Undang-Undang 40 2007 tentang persyaratan terbatas. Artinya baik kebiasaan maupun berdasarkan undang terbanyak itu adalah 50/1 gitu ya. Berdasarkan pemahaman saya seperti itu. Saudara ahli, tadi saya bertanya terkait dengan pasal 14 Anggaran Dasar 14 ayat 5 Anggaran Dasar, dan kemudian juga 14 pasal 17 ayat 16 Anggaran Rumah Tangga terkait dengan prinsip musyawarah mufakat dan meminta persetujuan kepada seluruh peserta kongres yang jumlahnya adalah 50/1 gitu. Dan kemudian apabila di situ ada ini ya, itu harus diulang. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah dalam hal penentuan suara sebanyak seperti ini dalam pasal 17 Anggaran Dasar dan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga itu harus memintakan apabila tidak terjadi musyawarah mufakat gitu ya, apakah harus memintakan persetujuan kepada peserta kongres untuk menjadi suatu keputusan kongres? Ya, apabila dalam anggaran dasarnya kemudian menyatakan hal tersebut harus minta setujuan, maka tentu itu merupakan suatu prosedur atau SOP yang harus dilakukan. Enggak. Kalau di dalam anggaran dasar tidak diatur bahwa suara tertinggi itu harus dimintakan persetujuan pada semua anggota, apa pendapat? Menurut saya, ketika saya kemudian bandingkan dengan RUPS misalnya, ya rapat pimpinan sampai perseroan, maka tentu hal tersebut harus disampaikan ke dalam rapat RUPS tersebut. Artinya kemudian disetujui dalam tersebut, karena itu akan menjadi keputusan rapat tersebut. Sehingga ini juga meskipun di dalam anggaran dasar tidak harus dimintakan persetujuan pada semua anggota kongres. ya, Jadi menurut ahli tetap harus dimintakan persetujuan. Iya, alasannya karena untuk kepastian hukum. Karena dalam konteks tadi, dalam konteks dia adalah kongres, tentu hal tersebut merupakan hasil dari kongres. Hasil dari kongres adalah persetujuan bersama, begitu. Yang kemudian diputuskan di dalam. Artinya tidak perlu dalam anggaran dasar. Kalau dalam anggaran dasar tidak disebutkan, atau kalau disebutkan tadi saya katakan perlu, karena tadi artinya boleh dilakukan, ya tidak perlu ya. Jadi akan sangat digantungkan pada seberapa jelas dalam anggaran dasar tersebut. Namun kan di dalam konteks ini ada kehati-hatian yang kemudian kita harus kedepankan. Gitu ya. Ketika ini kemudian mencangkut kepentingan dari orang banyak misalnya, itu yang kemudian mendasari kenapa saya berpendapat menjadi perlu ketika memang tidak ada kejelasan dalam masalah. Kalau tidak diatur, ya. Perlu dimintakan persetujuan pada anggota. Ya. Tapi kalau memang sudah diatur, tidak perlu di dalam anggaran dasar, tidak perlu maksudnya begitu. Betul ya. Oke, saya minta klarifikasi lebih tegas gitu kan. Apabila dalam anggaran dasar, saya bacakan. Apabila putusan kongres tidak dapat diputuskan dengan cara sebagai maksud unsur A, maka keputusan diambil dengan setujui lebih dari setengah sebagai berjumlah seluruh jumlah yang dikeluarkan dengan sah anggota perkumpulan. Jadi di sini Sudah diatur. sudah diatur. Apakah ketika di sini sudah diatur,
pihak-pihak yang ada di dalam kongres atau di dalam organisasi tersebut harus mengacu pada sini atau tidak? Mengacu. Harus mengacu. Karena sudah diatur tadi yang saya sudah sampaikan premisnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya harus meminta persetujuan gitu ya. Betul. Coba Apabila ada di situ di dalam Undang-Undang Dasar bahwa hasil pemilihan itu harus dimintakan